Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang penuh damai sukacita, penuh berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, buat kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat pagi hari ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar, kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap benih ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk disegarkan, dimotivasi, diinspirasi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bantu dan tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Demikian firman Tuhan buat kita di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Dan judul renungan kita pada kesempatan ini, Yesus disalibkan karena kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, ketika orang Israel hidup di bawah otoritas hukum Taurat, setiap kali orang Israel melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan satu tindakan yang melawan Allah, maka mereka harus menebus dosa, menebus diri mereka dengan menyembelih atau membunuh binatang sebagai kurban penghapus dosa atau kurban penghapus salah yang mereka telah perbuat baik kepada Tuhan Allah mereka maupun kepada sesama. Dan kurban penghapus dosa tersebut diberikan sebagai satu pengakuan atas dosa mereka kepada Allah. Dan setiap kali mereka berbuat dosa, mereka harus melakukan pemberian kurban penghapus salah atau penghapus dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh tindakan penghapusan dosa melalui ritual pemberian kurban penghapus dosa tersebut, ini merupakan bagian dari bayangan akan rancangan dan rencana keselamatan yang Allah lakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Tetapi bukan keselamatan itu sendiri. Sehingga kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal 10 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan, "Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang.
dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga wujud nyata dari rancangan dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia berdosa, yaitu senternya, pusatnya, ya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan, untuk mengimplementasikan rancangan dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia yang berdosa, Allah harus mencurahkan darah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai pengganti untuk darah kurban binatang penghapus dosa. Dan ini terjadi hanya sekali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kurban Kristus itu unlimited dan tidak ada lagi kurban yang lain. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib sebagai kurban penghapus dosa, maka menutup jalan bagi adanya kurban-kurban yang lain, menutup jalan bagi pribadi-pribadi lain, manusia lain, tokoh lain yang akan datang untuk menjadi penyelamat bagi manusia. Jadi hanya Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri yang merancangkan dan merencanakan serta mengimplementasikan kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekitar 700 tahun sebelumnya, melalui Nabi Allah, yaitu Nabi Yesaya, Allah telah menyampaikan rencana penyelamatannya untuk umat manusia melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Yesus merupakan kematian yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah, dan memang itulah satu-satunya cara Allah Bapa untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya masalah dosa. Satu-satunya kematian yang dirancangkan dan direncanakan serta dikehendaki oleh Bapa adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Dan semua ini telah direncanakan sejak kekekalan, lalu diberitakan melalui utusan-utusan Allah dalam perjanjian lama, para nabi. Dan Allah menggenapi rencananya itu dengan mempergunakan, memakai alat tangan manusia, tangan para serdadu Romawi, tangan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tua-tua Yahudi yang memang kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus di salib merupakan kematian yang sangat hina, sangat memalukan, sangat jijik, sangat rendah, sangat terkutuk. Kematian yang dianggap sebagai aib bagi orang Israel pada waktu itu. Memang dalam pemahaman Israel, juru selamat yang dijanjikan tidak seperti Yesus. Tetapi mereka salah memahami pesan-pesan Allah melalui nabi-nabinya dalam perjanjian lama. Kristus disalib dengan telanjang karena pakaiannya dibagi-bagikan dengan membuang undi. Dan ini semakin memperpanjang, memperparah, dan menambah kehinaan dari penyaliban itu. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup dipermalukan dan dihina dengan ditelanjangi dan ditancapkan di kayu salib. Yesus pun disalib di antara para penjahat. Penempatan Yesus di atas salib di antara para penjahat yang memang dihukum karena dosanya, itu pun
merupakan desain, rancangan, dan rencana Allah. Sebagaimana dicatat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9 dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana desain, rancangan, dan rencana Allah semua tergenapi di dalam Yesus Kristus. Kehinaan yang dialami oleh Yesus merupakan kehinaan terendah, ada di titik nadir paling bawah yang dialami oleh seorang manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang akan memandang rendah orang yang dipancang di kayu salib. Sebagaimana dicatat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal Yesus menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus dihina dan dipermalukan sampai titik terendah karena menggantikan posisi kita yang seharusnya menanggung penderitaan dan dipermalukan akibat dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang selalu cenderung berbuat dosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman mematikan sebagai ganjarannya, telah digantikan oleh Yesus Kristus yang rela dan memberikan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, yang Allah berikan kepada kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal soleh kita. Karena itu ucapan syukur yang tulus atas anugerah keselamatan yang Allah berikan harus ditindaklanjuti dengan menyerahkan hidup kita baginya. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati dan mengimplementasikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib dalam kehidupan kita setiap hari, dalam realita, dalam kenyataan hidup setiap hari, di mana kita berjuang untuk mematikan daging kita dan membiarkan kuasa kematian Yesus mengubah, memperbaiki karakter kita sehingga semakin hari semakin indah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tuhan memberkati kita semua. Salam.